Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kita langsung ada Pak Rinto dan Pak Ri ya, teman-teman sudah paham semua, sudah kenal semua ya, kita langsung aja teman-teman. Nah, kali ini Ya, kita akan bahas mengenai putusan dari pengadilan pajak ya. Putusan ya, dari pengadilan pajak dari Hakim Bapak Dudi Wahyudi dan kawan-kawan. Eh, nah, ini Pak Rinto tahu banget nih persis nih, bagaimana ceritanya tak Pak dan apa yang mau dikembangkan dari putusan ini. ya ini kita mumpung ada Pak Re, ini ahli hukum pajak yang sudah berpengalaman puluhan tahun ini Pak ya di dunia pengadilan pajak ini. Kita analisa putusan Hakim Dudi Wahyudi yang menurut saya sendiri pribadi sebagai ini Mas ya, penggugat itu sangat kecewa sekali, sangat dangkal sekali putusannya tidak mencerminkan lembaga peradilan yang harus menegakkan keadilan tadi. Nah, ini putusannya saya share screen dulu, Mas Awan. Saya share screen dulu, saya tampilkan. Nah, putusannya ini seperti ini, Mas. Nah, kelihatan Mas ya? Nah, ini Yes, Mas. ya Pak. Kelihatan. Yes. Ini putusan 007055.99 garing 2024 garing PP garing Majelis 14A tahun 2025. Ini di atas sudah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ini pengadilan pajak. Nah, ini antara PT Indonesia, nah, diwakili ini, terus Direktur Jenderal Pajaknya diwakili berapa orang ini? 12 orang ini. Nah, yang menarik putusannya ini adalah berjumlah cuman 36 halaman masalah. Nah, 36 halaman dan yang paling menarik ini banyak alat bukti yang tidak dipertimbangkan dan nah, ini karena kita menghadirkan Pak Re, paling menarik di sini ya. Sebentar. Ini ada pertimbangan hukumnya. Bentar, ini ada ini ya ini Mas. Nah, bahwa pertimbangan hukum tadi Mas cuman sekilas berapa halaman, terus di sini bahwa seluruh pertimbangan pajak di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap pendapat ahli. Ini Pak Re, Mas. Jadi putusannya itu sekaligus tanggapan dari pendapat ahli, gitu loh Mas. Padahal pendapat ahlinya tidak dituangkan secara utuh, itu Mas Awan. Sementara kami mempunyai dokumen kesimpulan akhir sendiri. Ini Mas Awan Pak Re. Ini ada kami memiliki dokumen kesimpulan akhir ini ada 68 halaman Pak Re. Hmm. 68 halaman. Nah, ini sangat detail kami uraikan di sini angka-angka itu sangat detail. Putusannya cuma segitu. Kita tampilkan capture-capture sini lengkap. Nah, ini keterangan ahlinya dari Pak Re ini 56 halaman. Hmm. Putusannya cuma 36 halaman. Hmm. Nah, seperti itu Mas Awan, Pak Re. Ini kira-kira dari Hakim Dudi Wahyudi ini gimana ini? Nah, gimana nih Pak Are, ahli hukum nih menanggapi cara mainnya si oknum hakim? Gimana Pak Are? Silakan Pak Are. Ini Ya, bentar Mas terima saya kasih. tampilkan. Ya, ini saya tampilkan nama hakimnya Mas tadi belum. Bentar Pak Ari saya sebentar saya tampilkan terakhir. Nah, ini Mas ya. Demikian betul sebenarnya oleh Dudi Wahyudi AK ini Mas. Nah, ini. Dudi Wahyudi Ketua Hakim Ketua Winarsi Untung Setio Margono. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Pak Are? Ya. Silakan Pak Are. Ya, terima kasih Pak Rinto, Pak Awan. Hmm. Kalau kami mencermati tadi putusan yang disampaikan Pak Rinto secara cepat ya dan kilat, Gimana? maka yang menarik pada bagian akhir tadi adalah majelis pemutusnya. Ya, Oke. majelis pemutusnya yang saya cermati eh, hanya satu yang berlatar belakang sarjana hukum. Ya, jadi yang lainnya memang tidak berlatar belakang sarjana hukum. Ya. Kalaupun yang bersangkutan berlatar belakang sarjana hukum, ya tentunya eh, patut diduga bahwa memang sarjana hukumnya itu juga baru diselesaikan Ya. serta setelah kemudian menyelesaikan Ini Pak ya.
Ya, Ini Pak ya, hanya sarjana, satu aja Pak ya, Winarsi. betul. Ya, setelah menyelesaikan sarjana ilmu yang lain terlebih dahulu mungkin ya. Ya. Tapi intinya dari ketiga hakim dalam majelis tersebut hanya satu orang saja yang mempunyai latar belakang sarjana hukum ya. Sehingga eh, menurut kami pertimbangan hukumnya dangkal hukum ya. Karena kalau hanya satu dari tiga, kalau satu orang yang nggak terlalu hebat dan jago sekali, pertimbangan hukumnya juga tidak akan komprehensif. Hmm. Kenapa begitu Pak Rinto dan Pak Wan? Membuat pertimbangan hukum itu tidak mudah. Sama seperti membuat keterangan ahli juga nggak mudah. Ya, Hmm. sama juga ketika kita membuat tulisan, apapun itu, ya, mau jurnal internasional, jurnal nasional, skripsi, tesis, disertasi itu nggak mudah. Ya, jadi menuangkan pertimbangan hukum itu adalah pekerjaan berat, bukan pekerjaan yang kemudian asal-asalan. Sehingga karena itu bukan pekerjaan asal-asalan, nggak bisa juga dilakukan oleh mereka yang cuma sekedar lulus sarjana akuntansi, kemudian tiba-tiba bisa membuat pertimbangan hukum gitu ya. Ya. Dan yang kami lihat adalah eh, yang memiliki kompetensi di bidang hukum dalam tanda petik ya, kompetensinya, karena kita tidak tahu juga berapa lama yang bersangkutan telah menyandang gelar itu dan kemudian apa saja karyanya di bidang hukum, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat di majelis itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu diharapkan dua hakim yang lain, Pak Rinto dan Pak Fungsiawan, ya diharapkan mereka tentu kalau bisa belajar hukum lagi, ya, sesuai dengan amanat pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Kami selalu menyarankan Pak Rinto dan Pak Ya, ya. Awan supaya mereka terus belajar. Sama seperti mereka menyarankan wajib pajak untuk belajar, ya, 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 supaya ya. tidak dikoreksi besar, kan begitu ya Pak. Ya, ya, Nah, ya. kalau udah paham kan tidak bisa dikoreksi besar kalau memang tidak ada faktanya. Kalau memang ada faktanya tentu bisa. Nah, jadi sama-sama kita belajar supaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Jadi tidak terkecuali hakim, ya. Oleh karena itu kembali kami menggaungkan supaya hakim itu minimal semuanya berlatar belakang sarjana hukum. Minimal itu sudah sangat pahit sekali Pak Rinto dan Pak Awan, ya. Tapi kalau bisa Pak Fungsiawan dan Pak Rinto sampaikan kepada mereka, kalau boleh sebelum mereka pensiun, mereka lulus doktor hukum supaya mereka menghargai juga tulisan ahli. Karena kalau misalnya mereka nggak dokter hukum, mereka nggak bisa menghargai juga tulisan ahli. Oke, oke, ya, ya, ya. Ya, nah itu yang disebut oleh Pak Rinto dalam istilah teknis atau teknologi informasi tidak satu frekuensi. Hmm. Ya, nah bagaimana seorang insinyur Ferrari memahami insinyur misalnya Avanza kan begitu? Ya, Agak ya. sulit begitu ya Pak Rinto dan Pak Awan ya. Ya, meskipun mereka sama-sama punya kompetensi teknis, tapi kan memang didesain berbeda-beda ya unitnya. Jadi yang saya mau katakan analoginya kurang lebih sama seperti itu, gitu ya. Untuk bisa memahami, dia harus berada di posisi atau di kursi yang sama, ya, di apa? Di sepatu yang sama. Ya, kalau nggak berada di sepatu yang sama agak susah memahaminya, ya. Jadi kalau boleh tentunya sebelum mereka pensiun mereka boleh disarankan kuliah lagi begitu ya Pak Rinto dan Pak Iya, iya. Fungsiawan ya. Mumpung belum pensiun karena kan pensiunnya usia 65 tahun ya menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Nah, itu yang pertama yang saya bisa sampaikan. Yang kedua ya kalau tadi Pak Rinto menampilkan secara cepat ya. Tadi memang ada disebutkan keterangan ahli Iya, ya. iya. Tapi nggak jelas keterangan ahlinya bicara apa itu. Iya, iya. Ya, apakah ahli yang hadir di sana itu memang cuma duduk saja atau dia memberikan keterangan begitu ya? Keterangannya apa? Saya nggak melihat ada di situ keterangannya. Sementara alat bukti nomor 2, Pak Awan dan Pak Rinto, di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal 69, ayat 1 huruf B, ya, adalah keterangan ahli. Ya. Hmm. Nah, jadi Jadi ahli harus cuman memberikan keterangan. ini aja, Pak. Jadi kata-katanya ini aja, Pak. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas tadi itu pengadilan pajak di atas
sekaligus merupakan tanggapan terhadap pendapat ahli. Kan lucu, Pak. Pendapat ahli yang mana Ya, nggak tahu ya. ya, Pendapatnya yang mana nggak ada, Mas. ya, Padahal pendapat ahlinya tadi ada 56 halaman. Iya, yang mana halaman yang berapa? Iya. ya. Itu yang tadi saya katakan ya, Pak Awan dan Pak Rinto ya. Jadi keterangan mana yang kemudian dimaksud oleh majelis hakim dan keterangannya apa gitu ya. Kalau saya melihat sama sekali keterangannya tidak ada, alias nihil. Kalau SKP nihil bagus Pak Rinto sama Pak Awan. Iya. Tapi kalau keterangan ahli nihil itu mengkhawatirkan dan membahayakan gitu ya. Loh kenapa? Karena majelis hakim berarti meskipun sudah mengangkat sumpah ahli, tapi tidak mengakui keberadaannya. Loh kenapa bisa begitu? Karena yang bersangkutan tidak mencantumkan keterangan apa yang disampaikan oleh ahli dalam putusan. Berarti kan majelis hakim atau judeks fakti tidak mengakui keberadaan ahli. Kalau beliau itu mengakui keberadaan ahli, maka majelis hakim atau judeks fakti harus menuangkan apa sih keterangan ahli yang disampaikan. Tapi kan kenyataannya tidak ada, Pak. Iya, iya. Setiap orang yang membaca putusan itu tidak mengetahui ahli memberikan keterangan mengenai apa. Iya, 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 iya. Ya, itu tidak ada. Dan ini merupakan pelanggaran hukum acara. Ya. Ya, ini sebagai informasi seperti ini, Pak Re. Jadi bukti itu kalau di putusan pengadilan pajak hanya bukti ini, Pak, nggak pernah ada yang ditampilkan, Pak. Minimal dikutip sebagian lah. Kalau misalkan akte notarisnya nggak perlu, Pak ya. Tapi kan dokumen SPHP-nya itu juga seharusnya kan ditampilkan agar, nah ini bukti P-nya coba ini aja, Pak. Jadi keterangan ahli cuma dilampirkan sebagai ini, Pak. Dikasih sebagai, ini hanya daftar aja, Pak ya, bukan buktinya. Daftar bukti aja. Coba. Kan ini buktinya ada 35 ini, Pak Re. Nah, ini penjelasan tertulis dari ahli ini sudah P31, P35 ini, kesimpulan akhir. Ini semuanya nggak dituangkan dalam putusan, ini Pak Re. Ya. Ini apakah ini juga modus-modus oknum hakim di pengadilan pajak? Itu Pak Re. Jadi putusan itu hanya dituangkan daftar alat bukti, bukan buktinya, itu Pak Re. Jadi akhirnya ini banyak yang kontak ke kita, Mas Awan, Pak Ari, ini ke IWPI, ada mahasiswa-mahasiswa hukum untuk mau belajar pengadilan pajak ini melalui putusan. Saya bilang nggak bisa kalau kamu hanya baca putusan doang, karena kamu harus melihat gugatannya, melihat tanggapan, melihat bantahan, melihat penjelasan tertulis, kesimpulan akhir, bahkan selama persidangan itu videonya kalau bisa kamu lihat satu-satu, baru nanti akan bisa menilai putusan. Kalau belajar dari putusan, wah ini bisa keliru semua ini mahasiswa hukum ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Rinto. Jadi kembali lagi kami ingin mengingatkan bahwa kalau majelis hakim mengakui keberadaan ahli, maka bukan hanya identitas ahli yang dicantumkan, tapi juga keterangannya mengenai apa harus dicantumkan, ya. Lalu kemudian kalau majelis tidak sependapat dengan pendapat ahli, bagian mananya yang bersangkutan tidak sependapat. Nah, yang kami lihat di sini, Pak Awan dan Pak Rinto, ini kan hanya menyebutkan bahwa betul ahli hadir dan memberikan keterangan. Tapi kan keterangannya tidak disebutkan di sana keterangan yang mana. Ini Mas Ya, Awan, ya Pak ya, ini kesimpulan keterangan ahlinya Pak Ari kan sangat banyak sekali nih. Cuman dikutip gitu doang. Padahal ini kan menjelaskan sesuatu Pak Ari ya, ada kronologinya kan nggak ujuk-ujuk. ya, Sangat banyak betul Pak sekali. Rinto. Ya, jadi kami melihatnya bahwa majelis hakim ini dalam kepanikan yang luar biasa ya, bahkan sudah sampai kepada fase krisis intelektual. Ya, kenapa? Karena kalau majelis hakim menguasai perkara dengan baik, tentunya majelis hakim itu akan menyampaikan atau menuangkan semua alat bukti dalam putusan itu secara komprehensif. Ya, jadi yang kami lihat di sini hanya alat bukti surat saja. Ya, nah keterangan ahlinya tidak dimuat. Nah sekarang kita kalau bicara mengenai alat bukti, ya sebenarnya tidak boleh alat bukti itu dipotong, didiskon begitu ya, apalagi dihilangkan, apalagi dihapus ya. Nah, kita sudah tahu bahwa ada norma yang mengatur itu dan norma itu adalah hukum acara ya.
Nah, sekarang coba kita lihat nih sama-sama hukum acaranya, ya. Nah, mungkin saya mau share screen sedikit saja, ya, supaya Bapak Ibu rekan-rekan, Pak Rinto dan Pak Awan, ya, termasuk juga majelis hakim yang memeriksa perkara ini ya, apabila sedang menonton, supaya pemahamannya itu bisa eh, betul-betul eh, komprehensif begitu ya. Nah, di layar Pak Rinto dan Pak Awan sudah terlihat ya, Sudah, Pak. sudah ya. Nah, hukum acara peradilan pajak sudah sangat jelas mengatakan di dalam rumusan norma pasal 84 ayat 1 huruf F, ya, putusan pengadilan pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti. Nah, Ya. sekarang ada alat bukti keterangan ahli. Nah, pertanyaannya, apakah Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai keterangan ahli? Ya, sementara keterangan ahlinya aja nggak disebutkan keterangannya mengenai apa, bagaimana dia memberikan pertimbangan, ya. Jadi pertimbangan dan penilaian keterangan ahli harus diberikan. Nah, kalau dalam perkara ini, kalau keterangannya nggak dimasukkan, bagaimana mungkin memberikan pertimbangan dan penilaian? Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada frase dan di sini. Ya, yang kedua adalah hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa. Berarti putusan pengadilan pajak harus memuat hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Ya. Artinya apa? Artinya putusan pengadilan pajak harus memuat seluruh fakta persidangan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan fakta persidangan. Narasi hal yang terjadi dalam persidangan itu adalah fakta persidangan. Nah, faktanya ahli memberikan keterangan, Ya. tapi keterangannya tidak dimuat. Ya. Faktanya ahli menjawab pertanyaan, tapi tanya jawab di pengadilan juga tidak dimuat. Ya. Ya. Faktanya ahli bukan kongko-kongko di muka persidangan, Ya. tapi memberikan keterangan. Ya, faktanya ahli memberikan pertimbangan hukum. Namun dalam putusan pertimbangan hukum ahli tidak diberikan pertimbangan lagi oleh majelis hakim. Jadi memang majelis hakim itu mempunyai tugas yang berat. Dia harus menilai pertimbangan ahli. Kalau dia tidak sependapat dengan ahli, di mananya tidak sependapat. Dan ini nggak mudah Pak Rinto dan Pak Awan. Lagi-lagi kalau nggak punya pengetahuan, gimana memberikan pertimbangan? Ini yang masalah seperti ini, Pak Ari. Makanya kenapa banyak hakim di pengadilan pajak ini berani melanggar seperti ini, karena pengalaman kami, Pak Ari. Ini kalau ada terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, itu kami laporkan ke KY. Katanya KY nggak berwenang, karena nanti kalau 31 Desember 2026 sudah satu atap di MA baru berwenang, Pak Ari. Terus kami coba lagi, Pak Ari, mengajukan permohonan pembetulan putusan. Berdasarkan kesimpulan akhir kami sekian-sekian, keterangan ahli sekian, mohon dimuat, itu juga nggak pernah direspon oleh Ketua Pengadilan Pajak. Ini sebagai informasi saja, Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Rinto. Jadi memang betul ada pendapat yang mengatakan bahwa hakim pengadilan pajak itu kan belum murni merupakan hakim di bawah lembaga yudikatif ya. Jadi kalau dilaporkan ke KY mungkin mereka menganggap bukan kewenangan KY ya. Tapi percayalah Pak Rinto bahwa sudah ada hakim pengadilan pajak yang dihukum oleh KY begitu ya. Wah, ini informasi baru, Pak Ari, karena kami yang melaporkan katanya tidak berwenang. Nah, itu Pak. Kalau KY mengatakan tidak berwenang, ya maka mungkin Pak Rinto dan kawan-kawan yang lain ya harus mengajukan keberatan administratif, Pak. Kita uji lagi Oh, nanti di petun, apakah betul KY tidak berwenang, ya. Karena kewenangan itu sebenarnya ada pada KY, waduh. ya. Nah, ini KY ini padahal kan pengawas hakim ya. Nanti pengawas hakimnya dilaporkan ke pengadilan. Nah, ya Nah, kembali lagi Pak Rinto, itulah konsekuensi negara hukum ya Pak Awan ya, 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 ya. bahwa upaya hukum itu seperti makan 3 kali sehari Ya, saja ya, ya ya. untuk bisa membuktikan mana yang benar dan sebaliknya. Nah, jadi kami mau kembali ke laptop bahwa Ya, ya, ya. pasal 84 ayat 1 huruf F ini banyak yang belum dilaksanakan di pengadilan ya, khususnya di pengadilan pajak ya.
Jadi ada dua esensi yang penting. Satu pertimbangan atau penilaian, ya, bisa juga pertimbangan dan penilaian. Yang kedua fakta persidangan. Mm. Nah, fakta persidangan yang menarik Pak Rito dan Pak Awan, Mm. kalau kemudian misalnya Pak Awan ya berdebat dengan tergugat atau terbanding, itu fakta persidangan, Pak. Ya, ya. Pertanyaannya, Pak Rinto sama Pak Awan pernah nggak membaca putusan di mana para pihak misalnya tanda petik berdebat atau bahkan berdebat dengan majelis hakimnya? Mm. Dimuat nggak itu dalam putusan? Ya, tidak pernah, Pak Ari. Nah, tapi kan katanya fakta persidangan, Pak. Iya, iya. Kan begitu, Pak. Bahkan Fakta persidangan, seharusnya apa ada ini Pak Ari. Setiap kali persidangan itu panitia itu apa harus membuat semacam risalah atau berita acara persidang tadi Pak Ari. Nah, akhirnya untuk membuat putusan itu kan sudah ada kan tinggal enak itu loh. Tapi kalau harus ngetik ulang, nah itu atau itu tiap persidangan apakah ada aturan yang mewajibkan panitera itu terutama panitera itu seperti itu Pak Ari. ya seharusnya ada, Pak Rinto. Setiap Oke. majelis ya memang harus membuat berita acara sidang ya, dan itu dibantu oleh teknologi audio khususnya ya, dan Ya, lebih ya. baik lagi audio visual ya. Namun yang menjadi persoalan begini Pak Rito, meskipun mereka punya rekaman audio Ya. atau audio visual, persoalannya adalah kalau apa yang terjadi di dalam persidangan itu misalnya eh, merupakan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, apakah mereka tetap mau menuangkannya dalam putusan? Ah, ya, ya, ya. Ya kan? Ada satu kasus dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Nah, ini kuasanya Ya. berantem dengan hakim, Oh ya, ya, ya. ya kan? Gimana? Sampai kemudian salah satu pihak mengeluarkan gesper atau tali pinggang Ya. sehingga memukul hakimnya. Apakah fakta persidangan itu dimuat? Nah, Oke. kalau kita bicara hukum acara peradilan umum dalam perkara perdata, ya, mungkin tidak ada norma yang seperti ini, dan ini hanya adanya di norma pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya, harus memuat ya fakta persidangan. Jadi kalau fakta persidangannya itu ternyata Jadi, sangatlah terkesan tidak apa ya Pak, mungkin tidak disiplin, ya kan, tidak normatif, ya kan. Tapi itulah faktanya, Pak. ya, ya, ya. Kan begitu. Nah, fakta bahwa misalnya nih contoh ya, misalnya Pak Awan tetap bisa beracara tanpa IKH oleh majelis tertentu. Itu fakta, Pak. Ya, ya, Ya. ya. Supaya majelis lain bisa belajar juga Ya. bahwa memang ada kuasa-kuasa yang memang tanda petik diduga dipersulit ya izin prakteknya, tapi tetap oleh pertimbangan majelis tertentu boleh beracara. Itu fakta juga, Pak. Nggak, Nah, maksud saya gini Pak Ari, kan kalau pengadilan pajak kan sudah ada rekamannya nih, tiap ya, kali sidang kan kita Zoom bisa kita rekam. Nah sekarang kan apakah kita sebagai wajib pajak jangan sampai nunggu putusan dulu, itu tiap kali persidangan kita minta fakta persidangan dalam bentuk berita acara itu Pak Ari. Ini untuk menjaga biar kita nggak dizolimi di akhir. Apakah memungkinkan bagi kami wajib pajak untuk sidang ini selesai, sidang pertama. Nah itu kami langsung meminta berita acaranya biar nanti kita nggak dizolimi di akhir. Apakah seperti itu Pak ya. Ari? Terima kasih Pak Rinto. Hmm. Kalau kita mau mengajukan permohonan boleh saja, Pak. Ya, Oke, tapi siap. lagi-lagi ya menurut kami permohonan Bapak pasti ditolak atau tidak dikabulkan. Kan Iya, iya, iya. begitu. Kenapa? Karena memang tingkat transparansinya belum sampai situ, Pak. Oke. Ya, tingkat transparansinya belum sampai situ. Kenapa? Heeh. Karena mereka ingin memastikan bahwa berita acara itu indah untuk dibaca dan manis untuk didengar gitu, Pak. Iya, 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 iya. Ya, Tapi kalau kan nggak kita memenuhi dua unsur sebagai itu wajib ya, pajak nggak masalah gitu Pak Ari, ya. Intinya kan ya, permohonan aja, nggak masalah intinya. ya, begitu Pak. Silakan dicoba boleh, ya. Iya, iya, Tapi iya. apakah diberikan apa tidak kembali ke majelis hakimnya, ya. Nggak, maksudnya ada nggak kewajiban untuk membuat berita acara tadi gitu loh Pak Ari? Kalau itu ada Pak, kalau Oke. itu wajib, Kan ya, kalau itu ada kan berarti ini Mas Awan bisa kita sengketa PPID itu Mas. ya. Heeh. Kalau itu wajib Pak, ya. Heeh, Nah, heeh. cuman persoalannya kalau mau diminta, apakah diberikan, apakah itu merupakan hal yang bersifat terbuka, ya. Harusnya terbuka Pak, karena itu sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Iya Ya, betul. atau dikecualikan nanti kita buktikan di KIP Ya, Pak. KIP, siap. Ya, tapi yang saya mau sampaikan adalah norma ini harus dipahami dulu, ya.
kalau fakta persidangannya itu tidak terungkap semua, lalu untuk apa kan beracara atau bersidang? Gitu, Pak. Nah, jadi kembali ke laptop, kalau kita melihat putusan yang tadi, ya, terus terang saya menerangkan apa juga saya tidak tahu tuh Pak Awan dan Pak Rinto, Iya, iya, iya. ya, karena memang tidak ada dalam putusannya. Iya, iya. Kalau kemudian Saudara Dudi Wahyudi mengatakan itu adalah tanggapan atas pendapat, pendapat yang mana akan begitu Iya, ya? iya. Ya, Pendapatnya sekian banyak Pak, 56 halaman. ya. Nah, bahkan di situ tidak ada sama sekali pendapat saya. Ya, itu Pak, mereka pasti menggunakan itu Pak, pengetahuan hakim dan keyakinan hakim, pasal itu. Gitu doang, baru langsung tanpa diuraikan satu-satu atas. Jadi, eh, iya, terima hmm, kasih Pak Rinto. Jadi Pak Rinto sama Pak Awan, keyakinan hakim itu bukannya apa ya Pak, bukan wangsit yang turun dari langit begitu ya Pak. eh, Ya, keyakinan hakim itu kan lahir atau timbul karena minimal 2 alat bukti Pak. Iya, iya. Kan begitu. 2 alat buktinya apa? Ya silakan dia pilih. Boleh dari keterangan tertulis atau surat, boleh dari keterangan ahli, boleh dari keterangan saksi, boleh Iya. dari pengakuan para pihak, boleh dari pengetahuan hakim itu sendiri. Nah, jadi dia tinggal menuangkan saja, Pak, bahwa majelis berkesimpulan itu menggunakan apa? Menggunakan alat bukti surat atau menggunakan keterangan ahli. Nah, di sini ya Hakim Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ya tidak secara tegas mengatakan bahwa apakah majelis setuju atau tidak setuju dengan pendapat ahli. Kan nggak ada, Pak. Iya, betul Pak. Sementara itu yang saya tunggu. Iya, iya, Kalau iya. kalau dia tidak setuju, berarti kan saya harus kuliah lagi, Pak. Iya, betul. Iya, iya. Ya kan begitu. Saya harus belajar lagi. Tapi saya pengen tahu dia nggak setujunya di mana. Kan begitu. Tapi kalau dia mengatakan itu pendapat kami terhadap tanggapan kami terhadap pendapat ahli, kan tidak jelas tanggapannya apa, pendapatnya yang mana. Hmm. Ya, sehingga pertimbangan hukumnya tadi yang Pak Rinto sebutkan itu dangkal, memang bisa dikatakan demikian, ya. Karena tidak jelas ya pertimbangan hukumnya, apalagi ini cuma 36 halaman. Iya, Ya, ya ini mungkin ya belum lulus juga sarjana hukum mungkin bisa gitu ya membuat iya, iya. pertimbangan hukum yang seperti ini gitu ya. Sangatlah sangatlah apa ya dangkal, memang sangatlah sederhana begitu Jadi ya. sidang yang sekian lama, panjang, itu ada Ya, perdebatan dan lain-lain, munculnya cuma 36 halaman. ya. Jadi eh, saya melihatnya ada alat bukti yang kemudian tidak dimuat, padahal frasenya harus memuat. Oh, Yang hampir kedua, semua. Ini Pak Re, hampir semua alat bukti tidak dimuat, Pak Re. nah Heeh. kalau tidak dimuat alat bukti keterangan ahli maupun surat, maka Pak Rinto mewakili PT Arion ya Hmm. bisa mengajukan Ya. permohonan pembetulan putusan berdasarkan Sudah, pasal sudah kami 66 ayat lakukan, Pak. Ini 1. tidak ada jawaban juga dari ketua pengadilan. Dihiraukan aja kayak tidak ada apa-apa itu, Pak. Hmm. Nah, kalau memang dihiraukan, Bapak bisa ajukan lagi kepada PPID, Pak. Dia kan harus Oke. menjawab. Siap, ya. Ya, karena pengalaman juga, Pak, kami mengajukan PPID baru pertama kali langsung dilaksanakan sidang pembetulan, Pak. Oke, ya. Gitu ya. Jadi memang silakan dicoba. Ya, Lagi-lagi, ya. Pak, memang ya upaya hukum itu kan seperti makan 3 kali sehari, Pak. Ya, Kalau ya. belum kenyang di pagi hari, ya dicoba di Ya. siang hari begitu, Ya, Pak. karena hidupnya di Konoha, Pak. Nanti kalau di Indonesia kan tidak seperti ini, Pak. Jadi kalau di Konoha kan keadilan harus dicari. Kalau di Indonesia kan Iya, keadilannya sudah ada, tinggal ditegakkan. iya. Nah, jadi kembali ke putusan yang tadi, tentu sangat disayangkan ya Pak ya. Tentu selain alat buktinya, tulisan juga tidak dimuat semua, juga alat bukti keterangan ahli tidak dimuat ya. Nah, bagi saya sebagai ahlinya, tentunya saya tidak mendapatkan pembelajaran. Sementara kan saya terus harus belajar, karena kan saya belum sepinter majelis hakimnya. Hmm. Ya, kalau mereka itu kan sudah pinter, jadi ya nggak perlu belajar lagi. Tapi kalau Iya, saya perlu terus belajar. iya, iya, Nah, iya. cuman saya bingung belajarnya dari putusan ini apa yang perlu dipelajari begitu ya. Nah, jadi saya cukup bingung begitu. Nah, oleh karena itu kalau boleh setelah nanti
ada pembetulan putusan, ya, mungkin kita bisa sama-sama mengevaluasi kembali setelah seluruh alat buktinya dicantumkan atau dimuat, gitu ya. Iya, iya. Nah, dengan demikian putusan itu menjadi sah ya sesuai pasal 84 ayat 2. Karena pasal 84 ayat 2 itu adalah putusan dianggap sah apabila memenuhi pasal 84 ayat Iya, iya. 1 Iya, iya. Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hmm. Jadi ya itu Pak Rinto dan Pak Awan, sekali lagi saya mau sampaikan tidak usah ragu memuat fakta persidangan, begitu ya. Karena memang faktanya begitu. Kalau faktanya pahit, kalau faktanya ribut-ribut di persidangan, ya. Nah, silakan saja, memang faktanya demikian. Kalau tidak mau ribut-ribut, ya jangan membuat keributan ya, supaya putusan pengadilannya menjadi indah dibaca dan enak didengar begitu ya. Nah, jadi tidak usah didramatisir, tidak usah direkayasa, tapi apa adanya saja, kan begitu. Dan khususnya buat keterangan ahli, tentu saya berharap kepada Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, kalau bisa dimuatlah, lalu tolong ditunjukkan kepada kami, khususnya saya, salahnya ada di mana, supaya kita bisa belajar, ya. Itu mengenai hukum acara Pak Rinto dan Pak Ya, Awan. siap. Mungkin sesi lain kita akan bicara mengenai materinya. Ya, Oke. karena ini menarik juga untuk dibahas mengenai materinya. Oke, Ya. siap. Terus terang Pak Rinto dan Pak Awan, saya nggak pernah membaca putusan 36 halaman. Terus rekor nih, Pak ya? Rekor paling tipis maksudnya Pak ya. Iya, rekor tipis. Rekor paling sederhana ya mungkin Iya. Pak ya. Ya, karena kalau pemahaman rekor itu kan yang luar biasa gitu ya Pak Iya, ya. iya, iya, Pak. Ya, ini mungkin maksudnya rekor juga ya, tapi dalam konteks yang Paling tipis. bukan normatif gitu ya Pak ya. Konteks yang anomali gitu Pak. Iya, iya. Begitu Pak Rinto dan Pak Awan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rey ya. Ini adalah krisis intelektual dari para hakim-hakim di pengadilan pajak. Kalau saya mencatat ya Pak ya, teman-teman dan semua mungkin kalau mau ya, ini bisa di-JR ke MK nih. Pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak, tadi ada frasa memuat ya. Frasa memuat ini bisa kita minta JR ke MK untuk diubah menjadi memuat lengkap secara tertulis. Karena selama ini kan dia bilang memuat, tapi dalam hati dia dimuat. Tapi kalau frasanya udah jelas ini, Mas. Tinggal. Frasa kan harus memuat. Dia bilang, iya saya sudah muat, di dalam kepala saya sudah saya muat. Iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, frasanya memuat. Ketika di putusan, di tulisannya, ya saya muat bahwa tadi pertimbangan itu sudah tadi apa dia bilang, sudah ikut juga mempertimbangkan keterangan ahli gitu kan. Detailnya di mana? Di kepala saya gitu kan. Nah, jadi mungkin ini bisa di-JR memuat frasa Ini ada YouTuber konten kreator Mas, ada yang ngomong gitu Mas, ini pemerintah ini lomba goblok-goblokan. Jadi frasa memuatnya itu mesti diperjelas, memuat secara tertulis supaya si hakim tuh ngerti, oh jangan cuma di kepala doang, mesti dituliskan Waduh. gitu ya. Nah, ini kalau hakim aja kata memuat nggak paham ini gimana ini? Ya mungkin biar lebih jelas gitu Pak ya. Belum jelas. Kemudian juga bisa di-JR ke MK ya, pasal 84 ayat 1 huruf F, mungkin bisa ditambahin frasa, Memuat. disertai, kan tadi dia memuat semua hal yang terjadi di pengadilan. Mungkin bisa ditambah frasa, disertai dengan link rekaman audiovisual persidangan yang dapat diakses publik. Dimaknainya Mas ya, memuat itu dimaknai dengan tertulis lengkap dan link gitu Mas ya. Ya, mesti ditambah. Kan kalau Mahkamah Konstitusi kan sidang semuanya online, di live dan setelah live itu terlihat secara publik. Tetapi pengadilan pajak beda nih. Dia live, setelah live hilang videonya. Oleh karena itu, alangkah baiknya dituangkan kembali di putusan, ini loh linknya yang bisa diakses. Iya. Jadi supaya pasal 84 ayat 1 huruf F ini antara yang tertulis dengan link videonya langsung bisa diakses oleh publik. Iya. Gitu langsung bisa dilihat gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak Rinto dan Pak Rey, informasinya sangat lengkap sekali ya untuk kita semua. Semoga hakim-hakim ini tidak mengalami krisis intelektual ya kalau bisa sekolah hukum lah. Baik, terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Rinto, kita jumpa lagi podcast berikutnya Pak. Terima Terima kasih kasih. Pak.